Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa materi penting mengenai kurikulum, mulai dari esensi kurikulum, prinsip dan pendekatan pengembangan, model evaluasi, sejarah perubahan kurikulum nasional 1947 sampai 2013, hingga beberapa isu kurikulum yang menarik untuk diteliti. Mari kita mulai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Wandi dengan NIM A11124-193 kelas D, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Fadila SPD MPD. Langsung saja. Pertama, kita mulai dari esensi kurikulum. Secara sederhana, kurikulum adalah sebuah rencana yang mengatur tujuan, isi, metode, dan evaluasi dalam proses pembelajaran. Kurikulum menjadi pedoman bagi guru dan sekolah untuk menentukan apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Kurikulum memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama adalah tujuan pendidikan, yaitu kompetensi yang ingin dicapai peserta didik. Yang kedua, isi atau materi pembelajaran. Ini mencakup konsep-konsep, fakta, prosedur, hingga nilai-nilai yang akan dipelajari. Komponen berikutnya adalah strategi atau metode pembelajaran, yaitu cara guru menyampaikan materi. Lalu ada media dan sumber belajar seperti buku teks, modul, atau media digital. Dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran, yang digunakan untuk menilai pencapaian belajar siswa. Semua komponen ini saling berkaitan dan harus selaras agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya kita masuk ke prinsip dan pendekatan kurikulum. Pada bagian ini ada beberapa prinsip penting. Pertama, prinsip relevansi, yaitu kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kedua, efisiensi dan efektivitas. Artinya, kurikulum harus dapat dilaksanakan sesuai kemampuan sekolah dan memberikan hasil belajar yang optimal. Ketiga, kontinuitas atau keinginan, di mana materi belajar harus berjenjang dari yang mudah ke yang lebih kompleks. Prinsip berikutnya adalah kesamaan, sehingga kurikulum dapat disesuaikan dengan kondisi daerah atau peserta didik. Dan yang terakhir adalah keseimbangan, yaitu pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada sikap dan keterampilan. Nah, untuk pendekatannya ada beberapa model. Yang pertama, pendekatan berbasis kompetensi yang menekan capaian siswa. Yang kedua, pendekatan berbasis standar yang mengikuti regulasi nasional. Yang ketiga, pendekatan humanistik yang memperhatikan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, konstruktivistik yang mengajak siswa membangun sendiri pengetahuannya, serta pendekatan tematik dan kontekstual yang menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Pendekatan-pendekatan ini harus dapat dipadukan agar sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita masuk ke model evaluasi kurikulum. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah kurikulum yang digunakan sudah berjalan sesuai tujuan atau belum. Model pertama adalah CIPP yang terdiri dari konteks, input, proses, dan produk. Konteks menyediakan kebutuhan dan tujuan. Masukan melihat sumber daya dan perencanaan. Proses menilai pelaksanaan pembelajaran, sementara produk menghasilkan hasil belajar siswa. Model kedua adalah model Taylor yang menilai sejauh mana tujuan pembelajaran benar-benar tercapai. Model ini sederhana, tetapi sangat fokus pada keseimbangan antara tujuan dan hasil. Model yang ketiga adalah model STEC atau responsif evaluasi. Model ini tekanan pada umpan balik dari berbagai pihak, terutama pengalaman guru dan siswa selama pelaksanaan kurikulum. Dan ada juga model Profus yang mengukur keselarasan antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan nyata. Semakin kecil keselarasan, semakin baik kualitas sinkronisasinya. Selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, yaitu sorotan perubahan kurikulum nasional 1947 sampai 2013. Pada tahun 1947, Indonesia menggunakan rencana pembelajaran yang lebih berorientasi pada penguasaan materi dan pembentukan karakter bangsa pasca kemerdekaan. Tahun 1968, kurikulum diperbarui dengan fokus pada nilai moral, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Tahun 1975, kurikulum
tekanan rumusan tujuan instruksional yang sangat rinci dan sistematis. Tahun 1984 muncul CBSA atau cara belajar siswa aktif yang mendorong siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya kurikulum 1994. Ini hadir namun dinilai terlalu padat dan membebani siswa. Dan tahun 2004 kita memasuki ke era KBK atau kurikulum berbasis kompetensi yang fokus pada pencapaian kompetensi. Lalu pada tahun 2006 muncul KTSP, memberikan keleluasan lebih besar bagi sekolah dan guru untuk mengembangkan silabus sendiri. Hingga akhirnya lahirlah kurikulum 2013 pada tahun 2013. Kurikulum ini menjelaskan penjelasan ilmiah, penguatan karakter, dan penilaian autentik. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh isu atau masalah kurikulum yang dapat diteliti. Beberapa diantaranya yaitu kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum baru seperti kurikulum Merdeka. Selain itu, ada keselarasan pembelajaran antara sekolah di kota dan di daerah terpencil. Banyak sekolah juga mengalami kesulitan dan menerapkan penilaian autentik karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Belum lagi, adanya ketidakselarasan antara kriteria sekolah dengan kebutuhan dunia kerja, terutama pada jenjang menengah kejuruan. Isu lainnya adalah beban administrasi guru yang cukup berat, serta keterbatasan sarana prasarana dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Isu-isu ini bisa menjadi bahan penelitian yang sangat relevan. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum adalah rencana pembelajaran yang mengatur tujuan, materi, metode, dan evaluasi agar proses pendidikan belajar terarah. Perkembangan kurikulum Indonesia dari tahun 1947 hingga 2013 menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan zaman dari kurikulum yang berfokus pada materi menuju pembelajaran berbasis kompetensi dan karakter. Berbagai prinsip seperti relevansi, kesalahan, dan keseimbangan menjadi dasar penting dalam pengembangan kurikulum. Sementara beberapa model evaluasi digunakan untuk menilai efektivitasnya. Perubahan dan evaluasi diperlukan agar pendidikan mampu menjawab pertanyaan tersebut. Itu tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.